jalani hari-hariku, beralih apa yang kuciptakan. Terima kasih Tuhan Sang Maha Pemberi kehidupan. Tak habis ucap syukur. Di suatu pagi yang cerah, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Yogyakarta mulai berdatangan ke sekolah. Mereka datang dengan semangat untuk menuntut ilmu hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang jadwalnya bahasa Indonesia ya? Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat, Bu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ya ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dia memimpin berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Anda telah memimpin doa hari ini. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Oke. Bagus Sekar Angkasa, Hadir, Bu. Abdullah Mahbub Ahmad, Hadir. Cindy Alfiani, Hadir, Bu. Aleta Margaretau, Hadir, Bu. Arinda Ulisra Sihab, hadir Bu. Ahda, Hadir, Bu. Anissa Laili. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua anak-anak? Rita itu, Bu, izin ada acara keluarga. Oh ya, Itiasa. Hadir sakit. Oke. Baik, jadi yang tidak berangkat dua anak ya? Iya. Oke. Sebelumnya di sini Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah waktu kecil kalian suka mendengarkan cerita dari orang tua kalian sebelum tidur? Suka, Bu. Ya, cerita apa yang kalian dengarkan? Si Kancil. Nabi-nabi. Nabi-nabi, Jonggrang. semut, Jonggrang. Roro Jonggrang, Malin kundang. Malin kundang, Kambing dan gajah. kambing dan gajah, timun mas. Oke, banyak ya? Iya, Bu. Oke, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai cerita legenda. Nah, cerita yang kalian sebutkan tadi beberapa ada yang merupakan cerita legenda. Di antaranya ada Malin Kundang seperti yang sudah disebutkan Mas Bagus. Yang kedua ada tadi Roro Jonggrang. Nah, itu disebut dengan cerita legenda. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Aleta. Kalau misalkan cerita Sang Kancil itu termasuk legenda atau tidak? Soalnya ibu saya sering menceritakan sebelum tidur. Oke, pertanyaanmu bagus sekali Aleta. Nah, kalau kancil tadi berbeda ya dengan legenda, karena kancil itu merupakan cerita hewan, cerita fiksi tentang hewan. Nah, cerita fiksi tentang hewan ini disebut dengan fabel. Nah, fabel ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Begitu anak-anak, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, baik anak-anak. Di sini ada yang tahu mengenai definisi teks legenda? Saya, Bu, Iya, silahkan Aleta. cerita pada zaman dahulu. Oke, benar, tapi masih kurang lengkap ya. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Cindy. Jadi cerita legenda itu cerita yang dipercaya oleh masyarakat dahulu. Oke, baik. Sudah benar semua ya jawabannya, tidak ada yang salah. Jadi, definisi dari teks legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan asal-usul terjadinya suatu tempat, anak-anak. Setelah kita mengetahui mengenai definisi teks legenda sendiri, kita akan belajar mengenai struktur-struktur teks legenda. Nah, struktur-strukturnya itu ada 4 anak-anak. Apa saja, ada yang tahu? Orientasi, Bu. Iya, benar sekali. Yang kedua? Komunikasi. Ya, betul. Komunikasi. Yang ketiga? Resolusi. Benar. Yang keempat? Koda. Iya, betul sekali. Yang pertama tadi ada orientasi, kemudian ada
komunikasi, yang ketiga ada Resolusi. dan yang terakhir ada Oda. Oke, sampai di sini paham semua Nana? Paham. Oke. Memangnya legenda itu benar-benar terjadi? Iya, soalnya kan tidak masuk akal. Oke, baik. Legenda itu merupakan kisah yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan ceritanya itu tidak tertulis, sehingga kebenarannya itu tidak dapat dipastikan. Oh, lalu apa yang membedakan legenda sama cerita rakyat? Kalau legenda itu merupakan kisah yang menceritakan mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Sedangkan cerita rakyat itu menceritakan kebudayaan yang ada di suatu tempat. Sampai di sini sudah dipahami, Nana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang, agar pemahaman kalian lebih baik mengenai cerita legenda, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya adalah kalian membaca cerita legenda, lalu kalian akan menceritakan cerita yang kalian pilih ke depan. Nah, sekarang coba sebutkan cerita legenda apa yang akan kalian ceritakan nanti. Saya Bu. Iya, Saya memilih cerita legenda Candi Prambanan. boleh. Saya pengen main kuda-kuda. Boleh, paling mudah. Saya Danau Toba. Danau Toba, bisa, boleh. Saya lutung kasar Bu. Boleh. Saya rawa pening Bu. Bagus. Boleh. Yang lain? Ya Bu, legenda batu menangis. Boleh sekali, bagus. Nah, kemudian setelah kalian menentukan cerita yang akan kalian pilih, sekarang kalian bisa membaca. Setelah itu kalian bisa maju ke depan ya nanti. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Sekarang silakan kalian bisa mengerjakan. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya untuk membaca. Nah, sekarang waktunya salah satu dari kalian untuk maju dan menceritakan cerita legenda yang sudah kalian baca. Nah, apakah dari salah satu kalian ada yang mau maju ke depan? Ahmad Bu. Ahmad. Ini Bu. Ini Bu. Sini ya, Pak. Cindy aja, Bu. Saya mau maju. Yaudah Bu, saya aja Bu. Baik, Cindy. Legenda apa yang akan kamu ceritakan? Cerita asal-usul Candi Prambanan Bu. Boleh. Nah, ayo berikan tepuk tangan untuk Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Afiani dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai cerita legenda yang berjudul Candi Prambanan. Di suatu ketika terdapat dua kerajaan yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Pengging dan kerajaan Baka, di mana kerajaan Pengging dipimpin oleh Prabu Bondowoso dan kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka. Keduanya saling bermusuhan dan terjadi peperangan yang menewaskan Prabu Baka karena dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Karena peristiwa tersebut, daerah kekuasaan Prabu Baka diambil alih oleh Bandung Bondowoso. Dan di saat Bandung Bondowoso mengelilingi istananya, ia melihat seorang putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Dan ternyata putri Roro Jonggrang itu ternyata putri dari Prabu Baka. Bandung Bondowoso pun jatuh cinta dan ingin melamarnya, tetapi lamaran tersebut ditolak oleh Roro Jonggrang karena mengetahui bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Karena memaksa, sehingga putri Roro Jonggrang membuat persyaratan untuk melamarnya dengan membuatkan 1000 candi dalam satu malam. Akhirnya Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan tersebut dengan bantuan para jin. Dan di suatu malam, pada saat membangun ke 999 candi, putri Roro Jonggrang meminta bantuan para gadis desa untuk membakar jerami dan memukul lesung sehingga ayam berkokok dan para jin pun berlari ketakutan. Melihat tipu muslihat yang dijalankan oleh putri Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun memurka dan mengutuk
Putri Rajunggang untuk menjadi ke-1000 candi yang ia buat. Dan kini candi tersebut dikenal menjadi Candi Prambanan. Baik, bagus sekali ceritanya Mbak Cindy. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bel pelajaran pun berbunyi, menandakan berakhirnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu guru pun keluar meninggalkan kelas, disusul oleh satu persatu siswanya untuk beristirahat. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu memahami mengenai teks cerita legenda dengan baik.